bersekutu bersama pada malam hari ini. Bagaimana Mel? Kabar baik? Baik. Baik dong. Sangat bersyukur ya ketika dunia menampakkan wajahnya dengan keegoisan, dengan kerakusan, dengan ketidakpedulian gitu. Namun kita justru bersyukur karena kita punya Tuhan yang yang selalu ada bersama dengan kita, yang memperhatikan kita, yang melindungi dan menyertai kita selalu. Dengan seperti kita yang ya kasihnya itu merangkul semua insani yang rapuh seperti kita ya. Ya, betul. Mari kita bersyukur ya, mana Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang kan janji kudus. Dosanya berapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Silakan duduk. Ada seorang yang pernah berkata, jangan pernah percaya pada siapapun, karena bayangan itu sendiri akan meninggalkanmu pada saat senja telah tiba di bibir malam. Itulah satu ungkapan yang pernah diucapkan gitu ya. Kita melihat bahwa kelihatannya betapa pesimis manusia ini gitu ya. Di mana berhadapan dengan relasi yang mulai retak karena kekecewaan, pengkhianatan dan pengabaian. Jika kita melihat semuanya ini, bagaimana itulah kondisi keadaan kita. Bagaimana hal itu boleh terjadi? Apakah begitu, Mel? Iya sih, benar juga. Namanya kita masih hidup di dunia ini ya. Jadi seringkali kita merasakan kekecewaan, merasa diabaikan, bahkan mungkin ada pengkhianatan. Tapi kita sungguh bersyukur ya karena kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita, ya, yang selalu menyertai dan melindungi kita. Ya bersyukur sekali karena kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia yang selalu hadir bahkan sebelum segala sesuatunya ada. Pandanglah Dia, Sang Allah yang selalu peduli kepada kita. Mari kita akan menyanyikan lagu pada bintang karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasa
Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel. Mari Bapak Ibu, sebelum MPS dimulai kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa di hari kami yang begitu sibuk, begitu penuh dengan kerjaan atau kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami boleh mencepatkan waktu kami. Bukan hanya waktu kami saja yang kami siapkan, tapi juga kehadiran kami, hati dan pikiran kami untuk MPS pada malam hari ini. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sharing firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Pendeta Ana, sehingga pada saat kami pulang ke rumah masing-masing kami boleh membawa sesuatu yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami usahakan dari awal hingga akhirnya MPS ini hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada malam hari ini merayakan kepedulian Allah bagi manusia, bagi dunia ya. Inilah satu tema yang sangat baik. Nah, apa maksudnya ya? Mari kita dengarkan nanti dari beberapa Pendeta Nurani yang akan membawakannya. Baiklah, sebelumnya kita marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang bisa menguatkan dan menerangi jalan hidup kita. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian Di Hatiku Ya Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam hati kami merindukan sapaan-Mu. Sapaan yang memberitahu kepada kami bahwa di tengah kehidupan yang kami jalani, ketika kami seringkali menemui, mengalami kekecewaan, pengabaian dari sesama kami, bahkan pengkhianatan. Seringkali kami merasa ya Tuhan, kami berjalan sendirian karena kami tidak menemukan teman yang dapat memahami serta mengerti setiap situasi dan kondisi kami. Namun Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Sekalipun kami merasakan berbagai hal di dalam kehidupan kami, Engkau tetap membuka tangan-Mu untuk dapat menerima kami lagi dan lagi. Engkau yang terus memanggil kami agar kami dapat merasakan cinta kasih-Mu di tengah dunia yang dingin. Maka ya Allah, ketika kami saat ini datang ke hadirat-Mu, bersama-sama hendak merenungkan sebuah tema, merayakan kepedulian-Mu bagi dunia. Ajarlah kami untuk dapat mengalami kepedulian tersebut ya Allah. Tuntun dan bimbinglah kami ketika kami mengenal Engkau Allah yang peduli kepada kami, yang terus Engkau lakukan di sepanjang hidup kami, maka kami juga mau menjadi peduli kepada sesama kami. Kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat juga menemukan pesan Tuhan untuk kehidupan kami. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Terpujilah Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari, selamat malam. Saya waktu mempersiapkan ini tema jebakan ya Bapak Ibu, kita belum Natalan gitu ya. Temanya sudah tema Natal gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, wah ayatnya apa ya? Akhirnya yang paling saya ingat adalah ayat dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Tapi kemudian saya bingung. Terus gimana ya supaya kita nggak cepet-cepet merayakan Natal sebelum waktunya, karena temanya sangat bersinggungan dengan tema Natal. Lalu saya mengingat kalau ibu bapak pernah dan pasti tahu gitu ya, di tahun 2019 ya, di tahun 2019 pernah ada satu kejadian di mana ada revisi undang-undang KPK, undang-undang permasyarakatan, serta adanya tertundanya pengesahan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (PKS) ya. Dan saat itu terjadi demonstrasi yang besar-besaran gitu ya, demo gitu ya. Saya kenapa ingat karena di kampus saya anak-anaknya ternyata juga suka demo gitu ya. Jadi diajakin buat ikutan demo gitu ya. Dan pada saat itu ketika banyak mahasiswa yang turun ke jalan demo tentang tertundanya pengesahan undang-undang penghapusan itu gitu ya. Yang terjadi adalah
banyaknya pengerusakan gitu ya, tempat-tempat umum gitu ya. Dimulai dari halte, lalu pokoknya banyak. Dan saya mulai bertanya gitu ya, ketika bukan hanya mahasiswa gitu ya, tapi orang-orang yang turun ke jalan dengan menamakan dirinya bahwa mereka tergerak peduli kepada sesama, namun menggunakan kekerasan gitu ya, pakai kekerasan. Bahkan kalau tidak salah saat itu KRL sempat terhenti karena demo tersebut gitu ya. Kakak saya jadi korbannya gitu ya. Gak bisa pulang dari Manggarai, ketahan karena keretanya gak bisa jalan. Ketahan sama para demonstran itu. Nah ini yang akhirnya membuat saya jadi bertanya-tanya bicara tentang kepedulian. Kepedulian seperti apa yang dimiliki para demonstran? Bukan berarti mengeneralisasi, tapi bahwa melihat ada begitu banyak orang mengklaim punya kepedulian bagi bangsa, justru malah melakukan pengerusakan itu. Dan bukankah ketika kita bicara tentang kepedulian gitu ya, ada yang tiba-tiba jadi paling peduli sama bangsa Palestina dan Israel. Ada yang bisa tiba-tiba peduli ketika mau pemilu. Kita jadi orang-orang yang kemudian tiba-tiba paling paham politik, paling tahu dan paling kenal gitu ya. Sehingga itulah yang kemudian muncul dalam tindakan kita. Kalau ditanya karena kita peduli pada bangsa ini gitu ya. Kita nggak mau bangsa ini punya pemimpin yang kurang baik. Dan karena itu ada begitu banyak berita yang harus dibaca, harus diteliti, harus dikritisi gitu ya. Dan karena kegelisahan itu, saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian membuka Alkitab kita di Injil Lukas. Injil Lukas ayatnya yang ke-16, ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Bicara tentang kepedulian, Alkitab juga gitu ya, pernah mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Lazarus gitu ya. Nah kita mau baca bersama-sama apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia memberitahu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin gitu ya. Mari kita simak bersama-sama, saya akan baca. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku.
supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Cerita ini adalah cerita tentang orang kaya yang tidak peduli, gitu ya. Orang kaya yang tidak peduli, bahkan dikatakan orang kaya yang diceritakan itu sebetulnya dia tahu dan kenal siapa Lazarus, gitu ya. Karena Lazarus duduk di depan pintunya, gitu ya. Dan bahkan ia gak marah dengan keadaan Lazarus. Buktinya si orang kaya ini memperbolehkan Lazarus tinggal di sana dan bahkan menerima sisa-sisa roti yang dibuang oleh orang kaya tersebut. Apa yang salah ibu bapak? Bukankah sudah cukup baik bagi si orang kaya untuk memberikan roti, gitu ya, sisa-sisa roti dibandingkan tidak sama sekali, gitu ya. Tapi ternyata sisa-sisa roti itu tidak cukup. Bahkan sebetulnya ia hanya membuang dari sisa-sisa tersebut. Bukan berarti orang kaya tersebut memperhatikan Lazarus. Ia menjadi pribadi yang tidak peduli. Dan karena itu Lukas mencatat dan menggambarkan orang yang demikian pantas untuk menikmati kesengsaraan di alam maut. Hening sekali ya. Apakah Bapak Ibu mulai mengkhawatirkan atau kenapa tema ini tampaknya menjadi sangat seram? Tapi Ibu Bapak gak perlu khawatir, gitu ya. Ketika bicara tentang kepedulian, kita ditunjukkan oleh orang kaya yang tidak peduli kepada orang miskin yang duduk tinggal di depan rumahnya. Kita juga di dalam teks ini diperkenalkan tentang sosok Allah. Sosok Allah yang digambarkan sebagai sosok Abraham, gitu ya. Apa yang dikisahkan? Digambarkan bahwa setelah kematiannya Lazarus justru duduk bersama dengan Abraham. Bahkan dikatakan dalam versi yang lain, gitu ya, di ayat 22 bahwa Lazarus ini duduk di bosomnya Abraham, gitu ya. Bosom itu dada. Nah, Ibu Bapak, siapa yang boleh duduk di atas dadanya Bapak Ibu? Gak mungkin orang gak dikenal ya. Pasti orang yang paling dikenal, paling gak anak, cucu, ya pasangan. Kalau saya yang dudukin, ya bisa-bisa saya dilaporin ke MJ ya. Enak aja nih capek duduk-duduk gitu ya di atas dada orang. Jadi pasti yang punya relasi yang dekat, yang baik sama dengan kita perbolehkan untuk duduk di atas dada kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Injil Lukas. Allah yang peduli adalah Allah yang membiarkan kita untuk duduk di atas dadanya, gitu ya. Ya, di belakang udah ada dengar suara, emang kalau duduk dada bukannya berat, kan kamu berat gitu ya, enggak. Jangan dibayangkan ya Ibu Bapak, tapi kalau waktu masih anak-anak biasanya suka ya, kita taruh anaknya anak kita di atas dada kita, lalu digodain gitu ya, dimain-mainin gitu ya. Karena masih ringan. Nanti kalau pulang boleh coba sama anak, tapi kalau anaknya udah gede hati-hati gitu ya. Jangan dicoba. Jadi relasi yang begitu dekat dan itulah kepedulian yang ditampilkan, didemonstrasikan Allah kepada manusia lewat perumpamaan ini. Untuk menunjukkan kepedulian, Allah tidak perlu mendemonstrasikannya lewat hal-hal yang hebat gitu ya. Atau mencengangkan.
tapi Allah menunjukkan kepedulian saat ia mau gitu ya, menunjukkan kepeduliannya dengan membangun relasi yang intim dengan manusia. Menggendong kita, menggendong manusia ke dalam pangkuannya, dan bahkan menggendong manusia dekat, bahkan di dada Allah, di bosom Allah. Suatu hal yang sangat intim, tetapi lewat keintiman relasi itulah kepedulian Allah kepada manusia dinyatakan. Dan tentu Ibu Bapak, model kepedulian seperti ini sangat berbeda dengan sudut pandang atau perspektif kita tentang kepedulian. Sama seperti orang kaya yang diceritakan pada hari ini, seringkali gitu ya, seringkali kita manusia baru peduli saat berada di dalam penderitaan. Waktu kita mengalami, baru kita tahu rasanya dan baru kita tergerak untuk peduli. Dan bahkan orang kaya ini baru mendadak peduli dengan saudara-saudaranya maupun sanak keluarganya ketika ia tahu saudara-saudaranya melakukan sama seperti yang ia lakukan. Saudara-saudaranya juga akan merasakan kesengsaraan kekal seperti yang ia rasakan. Buat saya orang kaya ini masih baik. Kadang-kadang kan ada juga ya yang kita biarin aja biar sama kayak kita gitu. Biarin sama nasibnya kayak kita, gak usah dikasih tahu kalau melakukan itu. Masih baik ketika dia mengingat saudara-saudaranya, tapi ketika ia sendiri baru mengalami kesengsaraan itu dan kepedulian itu baru ada dan dinyatakan, gitu ya. Peduli karena penderitaan sudah diambang pintu. Peduli karena mendesak. Kalau nggak mendesak belum tentu peduli. Peduli karena ada situasi yang membuat kita jadi harus peduli. Dengan kata lain Ibu Bapak, model kepedulian kita sebagai manusia adalah kepedulian yang situasional dan mengarah menjadi reaktif. Kita peduli tapi kepedulian kita sangat situasional gitu ya. Dan bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita seringkali baru peduli karena ada situasi yang membuat kita harus peduli. Dari beragam konten yang tersebar gitu ya, waktu saya mengikuti, saya ngulik-ngulik lagi akhirnya membuka berita di tahun 2019 tentang para demonstran itu gitu ya. Terus menemukan ada salah satu video yang menunjukkan bagaimana ada siswa-siswi SMA gitu ya, terdorong untuk melakukan aksi demonstrasi, terus dimasukin ke IG story. Baru tahu isu ini sekilas dan langsung bereaksi untuk mengadakan gerak kepedulian bagi bangsa. Bahkan yang lucu, ketika diwawancara dan ditanya, jadi kamu ngapain di sini, apa yang kamu bela? Enggak, saya ikut teman saya aja gitu ya. Sebenarnya saya ikut teman saya ngajakin jadi saya ikut. Kadang-kadang belum tentu kepeduliannya benar-benar kepedulian, hanya ikut-ikutan. Kalau kata anak remaja gitu ya, FOMO gitu ya, takut ketinggalan, jadi ikut-ikutan. Mendadak peduli sama isu bangsa gitu ya. Kalau tadi tuh sebelum ya yang sekarang pemilu, karena ada banyak isu yang diangkat, kita baru bicara tentang politik, baru peduli sama yang namanya bangsa dan negara. Dimasukin ke dalam doa syafaat, terus kita doain, pemimpin yang kita pilih kita doain supaya banyak yang milih gitu ya. Bahkan untuk calon pasangan yang katanya nggak boleh di gereja ngomong amin ya sekarang. Kalau enggak nanti jadinya politik gitu ya. Kita jadi tiba-tiba peduli sama politik. Mendadak peduli ketika ada bencana. Padahal kalau nggak ada bencana, boro-boro kita ingat sama tetangga sebelah kanan kiri kita. Boro-boro ingat sama sesama kita. Dan model kepedulian seperti inilah, model kepedulian situasional dan reaktif inilah yang sebenarnya sedang dilawan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan
perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yesus menunjukkan bahwa kepedulian yang radikal adalah kepedulian saat kita berani untuk membangun relasi yang intim dengan orang lain. Relasi intim artinya bukan sekadar tahu dan kenal, tapi benar-benar memiliki attach yang kuat. Pengenalan yang mendalam yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Dan itu kita bisa mulai hal ini gitu ya, memulai mengenal sesama kita dengan lebih dalam dari sekitar kita. Dimulai dari keluarga, anak-anak, orang tua. Jangan hanya peduli ketika kita tahu anak-anak kita susah. Jangan hanya peduli ketika kita melihat orang tua kita jatuh sakit. Baru peduli, baru mikirin, si mama kok bisa sakit, padahal sakitnya karena kangen. Handphonenya perasaan mah gak rusak tapi kok gak ada yang ngubungin gitu ya. Jadi senewan, udah senewan akhirnya darah tinggi naik gitu ya, karena mikirin. Dan baru kita peduli. Peduli bukan ketika pasangan kita mengeluh atau stres, pusing. Tapi peduli justru dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk sesama kita. Sahabat di tempat pekerjaan atau di gereja. Teman sepelayanan. Kadang-kadang kita gak tahu ternyata teman sepelayanan kita lagi susah. Tapi gak pernah cerita dan gak ada yang nanya gitu ya. Karena gak ada yang nanya jadi diem aja. Dan akhirnya kita terlewat untuk bisa peduli kepada sesama. Juga untuk bangsa kita. Tidak apatis dengan isu berbangsa dan bernegara. Gak apa-apa mengikuti debat politik, kita harus tahu. Dan karena itu bentuk kepedulian kita, maka marilah dengan bijak kita melihat setiap pemimpin yang debat itu. Kita lihat apa yang menjadi rancangannya untuk bangsa dan negara kita. Kita perhatikan. Dan kita bisa bukan hanya pada saat pemilu bahkan. Ketika nanti pun terpilih siapapun pemimpinnya, kita tetap peduli ketika kita mau terus mendoakan bangsa dan negara kita. Dan juga ketika kita bersama-sama Ibu Bapak memiliki kepedulian seperti Yesus. Kita diajak melalui tema hari ini ketika merayakan kepedulian Allah bagi dunia, kita diajak untuk memiliki kepedulian yang tidak situasional, peduli yang tidak reaktif, tetapi peduli karena berani untuk membangun relasi intim dengan orang lain. Dan karena itu saya mau ajak kita semua yang ada di dalam ruangan ini, coba tengok kanan kiri gitu ya. Kecuali Pak Frans sama Bu Mel mah udah tahu banget ya, udah kenal banget luar dalam kayaknya. Coba tengok kanan kiri, depan belakang kita gitu ya. Selain kenal nama, kita pernah nggak kenal hal yang lain gitu ya. Misalnya Bu Grace anaknya berapa gitu ya. Bu Grace udah punya cucu? Udah gitu ya. Kadang-kadang kita datang ke gereja, datang dan pergi begitu saja. Tapi kita nggak benar-benar mengenal. Nah, saya kasih waktu kurang lebih 3 menit gitu ya. Kenalan, anaknya berapa gitu ya. Terus tinggalnya di mana gitu. Mau nanya nomor handphone juga boleh. Atau makanan kesukaan. Ya, coba kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya. Berkenalanlah untuk tahu hal yang biasanya tidak diketahui oleh orang lain gitu ya. Jangan hal-hal yang hanya umum biasa saja, nama gitu ya, usia tuh. Wah, Pak Tendra sama Bu Trisna mah udah saling kenal luar dalam itu.
Tapi ada nggak yang mungkin nggak dikenal ya? Bisa aja kan ya. Katanya kan pasangan suami istri itu seumur hidup saling mengenal ya. Selalu ada aja yang mengejutkan ya. Gitu. Nah kalau yang di depan, ada yang udah kenal nggak siapa pemain piano kita pada malam hari ini? Siapa namanya? Josia. Josia cucu dari Oma Endah. Ada yang tahu Josia itu guru musik di Penabur gitu ya. Nah, jadi kita bisa saling kenal karena kepedulian yang nyata, kepedulian yang tulus datang dari pengenalan yang dalam. Kita nggak akan pernah bisa peduli kepada sesama kita kalau kita nggak pernah tahu siapa orang-orang di sekitar kita. Mulailah dari kanan kiri kita, mulailah dari keluarga kita. Mulailah dengan bertanya, apa kabar? Mulailah dengan bertanya, bagaimana hari ini? Seringkali kita udah sampai rumah, kita seolah-olah udah paling tahu. Padahal belum tentu. Bisa saja di hari itu terjadi banyak hal. Dan dengan berbicara, sharing, ngobrol, kita bisa membangun relasi yang lebih dalam. Bukankah ketika kita bicara tentang kepedulian Allah bagi dunia, Allah tidak hanya bicara dari surga ke bumi gitu ya. Tapi bahkan kepedulian Allah nyata ketika Ia mau mengambil rupa sebagai manusia. Dengan Dia menjadi manusia, Dia berelasi dekat dengan kita. Mengenali setiap penderitaan kita, mengenali perjalanan hidup manusia. Dan dari sana Ia juga mengajarkan kita untuk punya keinginan mengenali sesama, berani berelasi dengan intim, agar kita ketika kita bicara tentang kepedulian, maka kepedulian itu bukan kepedulian yang reaktif, tapi kepedulian yang datang dari hati, di mana kita sungguh dan mau membantu sesama kita. Kiranya kita nggak jadi orang-orang yang latah gitu ya, hanya ketika ada hal-hal tertentu baru saja yang terjadi baru membuat kita peduli. Tapi biarlah kepedulian kita menjadi sebuah kepedulian yang murni. Bukan kepedulian yang pencitraan, bukan apalagi kepedulian yang gagap karena ikut-ikutan. Tapi marilah kita melihat Yesus sebagai teladan kita yang mau peduli kepada kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Habis ini. Terima kasih untuk Penatua Ana yang sudah memberikan firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kita untuk kita peduli ya. Sederhana tetapi dari contoh hanya 3 menit itu kadang-kadang kita juga canggung. Memang atau ada juga yang sudah terbiasa mungkin ya. Kalau yang canggung artinya kita jarang untuk peduli. Tapi kalau yang membiasakan diri itu sudah sesuatu yang baik. Mari dari firman Tuhan yang sudah disampaikan ini kita memulai ya dari diri kita, dari keluarga kita dan sekeliling kita. Maka kepedulian itu akan terus menyebar kemana-mana. Seperti Tuhan sudah lakukan gitu ya. Dia tidak melihat orang lain tapi dia sendiri mau turun, mau datang kepada kita gitu. Dan dia sungguh mempunyai kasih yang begitu besar. Biar lagu ini, ya Allah kasih-Mu besar, itu lebih dari segalanya. Itu sudah nyata gitu kan. Apakah kita merasakan? Kalau kita merasakannya, mari kita lakukan gitu ya. Dan kasihnya yang tiada terduga dalamnya, kasihnya tiada terjangkau luasnya gitu. Biarlah itu juga merupakan satu hal yang kita bisa sampaikan kepada sekeliling kita. Mari kita nyanyikan lagu Ya Allah kasih-Mu besar. Lebih besar dari segala, tiada
kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Tidak terduga dalamnya ya Tuhan. Tidak mampu kami selami kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih yang Engkau berikan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami belajar dari Engkau yang berani untuk membangun relasi yang intim dan dekat. Sehingga kepedulian-Mu adalah kepedulian yang bukan situasional dan reaktif. Bahkan bagi setiap kami yang seringkali dengan sengaja lari dari-Mu, menjauh, melakukan hal-hal yang mengecewakan Engkau, Engkau tetap menunjukkan kepedulian-Mu kepada setiap kami. Maka ajarlah kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami cinta kasih-Mu yang dalam dan luas, cinta kasih-Mu yang memulihkan, yang menopang dan menguatkan kami, kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami, kiranya dapat menolong kami untuk menunjukkan kasih kepada sesama kami. Ajarlah kami untuk punya kepedulian yang sama seperti Engkau. Mampukanlah kami untuk meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, agar kami boleh semakin serupa dengan Ia. Saat ini ya Tuhan, kiranya setiap kami boleh menunjukkan kepedulian dengan membangun relasi yang intim dengan keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan teman-teman, sahabat, sesama kami yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk punya keberanian, untuk mengenal mereka lebih dalam, untuk mengetahui hal-hal yang mungkin tidak pernah kami ketahui. Ajarlah kami ya Allah untuk memupuk kepedulian itu dari hal kecil yang dapat kami lakukan hari demi hari. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami di tempat ini dan bagi setiap kami yang saat ini mengingat teman, kerabat, orang yang kami kasihi yang saat ini dalam pemulihan. Kiranya ya Tuhan, di dalam rasa sakit dan dalam keterbatasan serta kelemahan tubuh yang mereka alami, kami boleh menunjukkan kepedulian dengan turut mendoakan, dengan turut memberikan penghiburan, semangat dan kekuatan, sehingga mereka boleh terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kiranya ya Allah, Engkau Sang Tabib Agung yang menyempurnakan proses pemulihan bagi saudara-saudari kami yang sakit ini. Kami juga berdoa bagi keluarga yang menjaga, yang merawat, di tengah kepedulian yang mereka berikan dan limpahkan bagi orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya mereka boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan yang terus memperbarui energi dan kekuatan bagi mereka.
dan kiranya sukacita boleh memenuhi hati mereka, melakukan dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi kerabat dan orang yang dikasihi. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami untuk tahun politik, ketika kami pada hari-hari ini menyaksikan perdebatan dan berbagai hal yang mempersiapkan kami untuk memilih nanti, mengambil keputusan, memilih pemimpin yang kami percaya. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk memiliki hikmat, yang membuka pikiran kami untuk dapat mengkritisi setiap berita yang kami baca. Kiranya dengan tuntunan daripadamu ya Tuhan, kami boleh memilih dengan bijak. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang memperlengkapi setiap para pemimpin, sehingga mereka boleh punya rasa takut akan Tuhan. Mereka mengetahui apa yang menjadi tujuan dan rencana yang akan mereka bangun bagi bangsa ini. Dan kiranya melalui kehadiran mereka dan bersama-sama dengan seluruh rakyat di Indonesia ini, kami boleh membangun bangsa yang lebih baik, bangsa yang menyejahterakan, bangsa yang boleh semakin melihat dan peduli kepada sesama. Ya Allah, kami juga memiliki banyak pergumulan di dalam kehidupan kami. Ada berbagai hal yang kami tanggung saat ini. Ada berbagai persoalan yang tidak mampu kami ucapkan, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengenal setiap kami, mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kami. Mampukan kami untuk berserah kepadamu, menyerahkan seluruh pergumulan dan harapan-harapan kami. Dan juga mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerjakan apa yang dapat kami kerjakan, melakukan kebaikan, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persiapan Natal, untuk para panitia, untuk para pengisi acara nanti, untuk menyambut kelahiran-Mu di tanggal 24 dan 25 Desember. Tuhan yang berikan kesehatan dan kekuatan, dan terlebih untuk setiap kami dan jemaat serta simpatisan GKI Gading Indah. Ya Allah, kami mau menghayati kelahiran-Mu, maka mampukan kami untuk dapat memaknai kelahiran Yesus sebagai bentuk kepedulian bagi dunia. Mampukan kami untuk terlebih dahulu merasakan dan mengalami Natal di dalam hati kami, sehingga kami juga punya keberanian untuk menyatakan kepedulian kepada sesama kami. Inilah ya Allah, doa-doa dan harapan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan mengakhiri malam puji dan doa kita malam hari ini. Kita akan naikkan pujian merayakan kepedulian Allah bagi dunia, yang merupakan lagu tema buat GKI ya. Kemudian saya minta nanti Penatua Ana untuk menutup doa dan berkat. Ketika kabut
Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia. Kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ya Allah Bapa, malam puji dan sabda dengan tema merayakan kepedulian-Mu bagi dunia, kiranya dapat menjadi bekal bagi setiap kami untuk membawa pulang pesan firman Tuhan untuk kami kerjakan dan lakukan bersama-sama. Kiranya ya Allah, Engkau yang memberikan setiap kami kekuatan untuk terus peduli kepada sesama kami. Telinga yang mau mendengar keluh kesah sesama kami. Mata yang dapat melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Serta kiranya kami boleh terus memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi terang dan menebarkan kebaikan dimanapun Engkau tempatkan kami. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kelemah lembutan Allah tercermin di mata kita. Kiranya cinta Allah menggenggam tangan setiap kita. Kiranya hikmat Allah tercermin dalam sikap dan kata-kata kita. Dan pengetahuan tentang Allah mengalir dari hati kita. Supaya semua orang yang melihat mengalami cinta Allah melalui kehadiran setiap kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
ibadah malam pujian Sabda ini selesai. Mungkin ada pengumuman dari Pak Ika, kami persilakan. Bapak Ibu, selamat malam. Ya, terima kasih untuk pelayanan Capenana. Meski sangat sibuk dengan urusan Natal, karena Capenana ini adalah ketua panitia Natal. Terima kasih pelayanannya. Kemudian juga untuk segenap penatalayan, liturgus, Bu Melati dan Pak Frans, terima kasih. Bu Leni, Bu Grace, Bu Uun, terima kasih juga sudah melayani. Dan tak ketinggalan ada Josia. Halo, terima kasih ya pelayanannya. Agnes, Erwin, Revan yang di atas, terima kasih juga. Dan kali ini kita nanti setelah pulang ada kenang-kenangan. Kenang-kenangan ini disiapkan oleh Bu Naning. Terima kasih Bu Naning. Ini handmade, Bapak Ibu. Ini handmade, ini biasa disebut Christmas wreath, ya, bisa ditaruh di mobil karena kecil. Kenapa dibuat melingkar? Christmas wreath ini biasanya melingkar karena punya makna bahwa kepedulian dan kasih Allah itu tidak terputus. Ya, dia melingkar. Memang sekarang banyak yang segitiga, kotak juga ada sih. Tapi seharusnya Christmas wreath akan dibuat melingkar seperti ini. Nanti silahkan, oh ya, nanti foto dulu ya. Udah di kode Bu Miranda, kita foto dulu, nanti dibagi. Untuk, oh gitu, oke ya, ambilnya di depan, terus kita foto sama-sama di sini. Untuk MPS bulan depan, 18 Januari, hari Kamis, ya, tetap hari Kamis selalu. 18 Januari jam 19.30 seperti biasa. Bentar, temanya adalah mengabdi tanpa pamrih, menabur dalam kebaikan. Wes, keren ya. Nanti dipimpin oleh Pendeta Alexander Urbinas. Ya, tambah keren lagi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu ditunggu kehadirannya bulan depan. Ya, oke, gitu aja. Selamat malam dan kita foto bersama dulu di depan ya.